Dah. Jadi kita punya NAT. Nah sekarang kondisi jaringannya mana tadi teh? Bukan yang versi 6 ya, yang versi 4. Ini yang bikin Ono semua sendiri loh. Artinya Ono udah nyoba ya, jangan khawatir. Dulu belum ada AI malah ya, Rob ya. Iya, sengsara dulu. Untuk bikin satu ini ya, untuk bikin satu halaman ini, yang ini aja ya. Ini si mikrotiknya berkali-kali dikerjain. Soalnya salah. Jadi setengah mati sih sebenarnya kalau tahu. Cuman kan Ono jadi pinter. Lu pada nggak pernah kayak gitu kan? Makanya lu pada nggak pinter-pinter. So pinter harus sengsara hidupnya, nggak kayak dia nih. Kerjanya nih juga minggu depan terus ya udah. Nah sekarang kita ngikutin ini ya, router 1 Ethernet 0 ke router 3 Ethernet 0. Mana tadi virtual? Begini sih. Router bentar gambarnya kayak gimana sih? 1 2 3 2 di bawah ya. Ngikutin banget nih kita, harus ngikutin, kalau nggak kacau. Harus ngikut banget soalnya kacau. 1 2 di bawah, 3 di atas lagi ya, gitu ya. Oke, bisa gini juga boleh lah, biar ada bagusan dikit. Nih, oke, ikut gitu. Sekarang kita nyambungin. Oke, Ethernet 0, router 1, Ethernet 0, router 3 gitu. Ngikutin persis loh ini. Nih, klik Ethernet 0, router 1 masukin ke Ethernet 0, router 3. Harus ikut banget. Soalnya IP address-nya nentuin ntar. Kalau kita si anak jidat, IP address-nya nggak nyambung ntar. Orang sengsara dulunya. Akhirnya udah tahu caranya. Oke, sekarang Ethernet 1, router 1, Ethernet 0, router 2. 1 ke 2, router 1, router 2. Harus bener itu. Ini tadi router 1, Ethernet 1 ya. Di sini masukin Ethernet 0 ya. Oke. Kalau nggak kacau, ikutin lagi. Ethernet 2 masukin ke internet nih. Oke. Sini. Ethernet 2 masukin ke internet. Ethernet 2 masuk ke NAT. NAT masukin ke internet. NAT ini masuk ke WiFi sini. Terus masuk ke internet. Jadi nyambung ke internet beneran ini tuh. Genesis bisa nyambung internet beneran gitu. Oke? Oke. STB nggak ada di sini. Biar dia ngerasa dosa. Emang dia dosanya banyak, Omdo dia mah Omdo. Itu lagi direkam, Bro. Emang taruh di YouTube lagi. Ini namanya punya yang ngomong doang, namanya Rizky Ramram. Oke. Sekarang router 2 Ethernet 0 masukin router 1. Ini udah 21 udah ya. Ethernet 1 masukin ke Ethernet 1 router 3. Oke. 1-1. Jadi Ethernet 1 masukin Ethernet 1. Nyambung nih udah ya. Nah, sekarang urusannya yang LAN ini. Ethernet 2 sama Ethernet 2. Ethernet 2 yang ini udah nyambung ke internet. Yang ini masukin LAN ini. Supaya ada LAN, pura-pura ada LAN. Jadi caranya kita ambil ini, komputer virtual PC. Oh, ini virtual PC di sini supaya nomornya ngikutin dah. Cuma ada kabel. Kabelnya masih di offin dulu. Nih biar ini nggak dipakai, virtual PC atau nggak dipakai, supaya nomornya sama nih 1 2 3 gitu maksudnya. Nih virtual PC 2 di sini, virtual PC 3 di sini. Oke. Jadi 2 ke 2, 3 ke 3 gitu maksudnya, gitu aja sih. Oke, sekarang kita sambungin. Ini Ethernet 2 masukin ke PC, Ethernet 2 masukin ke PC. Kita nyambungin. 2 ya. Masukin ke sini. Salah. 2 masukin sini. Bonus, Bro. Bonus. Iya, supaya nomornya bonus kok. Iya, ini nggak usah diapa-apain juga nggak apa-apa. Kenapa bonus? Ya di delete juga nggak apa-apa sih tuh. Daripada dengerin orang kayak gini ribut, rese banget. Ini ya. Nah, kita punya masalah di sini. Si mikrotiknya nggak di set DHCP.
Jadi PC nyambung nggak dapat IP. Jadi kita harus ngasih IP statik bentar. Karena PC-nya nggak dapat IP sih. DHCP-nya nggak diaktifin bentar. Oke. Oke, sekarang kita onin semua. Nyalain semua. Gitu. Ini nyala. Ada berapa? 5. Ada 5 device nyala semua. Nanti tinggal copy paste. Itu doang sih. Gampang. Bisa kasih STB juga bisa di sini. Hah? Bisa kan berarti taruh Apa? ini. Apa? Iya, gitu. Nggak tahu sih. Enggak bisa di virtual box. Bisa custom nggak sih kan? Ini OS ini berarti di VirtualBox kan? Mikro, tapi GNS3 nya nggak bisa. GNS3 ini bisa custom bro. Apa? Custom server. Iya, Bisa kan? cuman nggak enak lah. Hah? Nggak tahu. Saya mah nggak tahu. Nggak tertarik buat naruh di server. Soalnya ini dirancang buat mahasiswa bisa ngoprek di laptopnya Iya masing-masing. sih. Iya. Kalau lu harus server, kasihan mahasiswanya. Nah, ini lagi jalan. Taruh STB bro. Hmm? Taruh STB. STB ditaruh di ini apa virtual box. Bisa Sama di laptop sendiri juga ini. Ini lagi loading semua nih ya. Nih udah keluar. Ini apa? Mikrotik 1, ini mikrotik 3, mikrotik 2 nih ya. Oke. Cuman kalau dari sini nggak enak, kita nggak bisa copy paste kalau yang di virtual box. Jadi kita copy paste-nya, cara mainnya ini kita minimize aja. Cara copy paste-nya tadi kan waktu kita setting bisa di telnet. Jadi caranya gini nih, klik kanan konsol, masuk ke terminalnya Linux. Kalau di sini gua nggak tahu. Jadi sarannya sih di format sih. Ini mikrotik 1, mikrotik 2 juga dikonsolin. Mikrotik 3 konsol. Masuk ke sini semua nih, mikrotik 1, 2, 3. Oke. Ini PC 1 sama PC 2 dikonsolin juga. Ini dapat CMD-nya Windows lah. Ini PC 2 3 ya. Nih, sekarang kita masuk sini. Password username-nya apa? Mikrotik? Nggak tahu. Admin. Passwordnya? Kosong. Dia suruh ngesetnya password Ctrl C aja, guys. Ini mikrotik beneran juga gitu. Oke, ini admin kosong, Ctrl C. Ini yang baru nih. Admin kosong. Oh, dia minta lisensi. Yes. Quit. Ctrl C. Nah, cuman kita punya masalah di mikrotik yang baru ini, dia nggak punya IP versi 6. Bisa dicek dulu sih. Sistem packages print. Ini kelihatan IP versi 6 masih dicontreng. Jadi dia kemampuan IP versi 6 belum diaktifin. Caranya sistem package enable IP versi 6. Deh. Harus di restart nih sistem reboot. Yes. Tadi cepet ya. Soalnya cuman SY tab, RE tab gitu doang, mainnya tab-taban. Coba kalau lihat yang ini ya. Sistem package print. Udah ada versi 6-nya. Sistem package print. Versi 6 udah ada. Jadi mainnya kayak gini doang sih. Nah, ini versi 6 udah siap, itu udah siap. Oh, sorry. Buat mastiin sistem reset. Lupa. Reset configure. Bukan. Apa sih perintahnya? Sistem reset. Config. Lupa. Takut ada konfigurasi sebelumnya. Ini juga harus di ini. Oh, ini udah reset, ini masih baru soalnya. Oke, admin. Udah. Ctrl C. Oke. Oke, yang ini admin. Ini admin. Ctrl C. Oke. Yang ini berarti
tadi ada konfigurasi tadi teh. Untung gua reset, kalau nggak puyeng kepala. Buat ngecek gini doang sih, IP address print. Ini nggak ada IP-nya, kosong. Oke. Nah, udah beres nih ya, coba cek IP address print kosong. Sekarang kita mau konfigurasi, caranya gimana? Udah turun ke bawah sini. Ini udah dimasukin nih. Cuman ini kita akan ngeset. Oh, nah ini perhatiin. Tadi kan kalau di sini kan Ethernet 0. Di sini jadi Ethernet 1. Jadi 0 yang di Genestri jadi 1 di Mikrotik. 1 di Genestri jadi 2 di Mikrotik. Jadi Mikrotik Ethernetnya mulai dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Di Genestrinya 0 1 2 3 4 5 6 7. Gitu. Jadi geser 1 sih. Tadinya saya juga nggak tahu. Terus kenapa kok gak nyambung-nyambung? Oh, kegeser 1, kurang ajar. Nah, terus saya minta DHCP Ethernet 3-nya pakai DHCP. Jadi kita minta kalau nggak kita kerjain dua dulu yang di atas ini ya. Dua dulu yang di atas, Ethernet 1 2 di set nih. Ini masuk ke Mikrotik 1 ya. Oke, paste. Cuma gitu doang ngesetnya, paste. Jadi IP address print, udah dapat IP address tuh, ngesetnya gitu doang. Nah sekarang yang Ethernet 3-nya kan nyambung ke NAT, ke internet. Nah suruh minta IP, caranya gini doang, minta IP dia. Pasti nanti IP-nya biasanya 192.168.122. IP alah, IP address print 122 dia dapatnya nih. Ini dari mana 122? Dari sini nih. Ini ada NAT. NAT-nya IP ke belakangnya 122, 192.168.122. Makanya dia dapat 122 di sini. Cuman dia doang yang dapat, yang lainnya nggak kesambung, jadi nggak akan bisa. Deh. Sekarang kita lanjut. Ini set di sini. Di router 2 ya, router 2. Paste IP address print. Udah dapat langsung. Ini LAN-nya udah dapat ya, 172.16. 172.16 itu kategorinya IP private juga, jadi nggak masalah. Sekarang yang router 3. Router 3 ini nggak boleh salah loh, kalau salah paste kacau deh. Beres. Yang ini LAN-nya 192.168.1.1. Nah sekarang jadi masalah, si PC2 sama PC3 ini belum punya IP. Jadi kalau ada apa help di sini, ini ada IP nih. Oke, coba IP. Caranya setnya gini, IP berapa, gateway-nya berapa. Kalau sekarang posisi nggak dapat IP, saya ping nggak bisa nih. Ini PC2 ya, 172.16.1.1 nggak bisa di ping, soalnya nggak punya IP. Nggak nyambung kan? Jadi caranya IP 172.16.1.100/24, gateway-nya 172.16.1.1. Oke, coba kita ping 172.16.1.1. Nyambung. Jangan tepuk tangan dulu. Yang jadi masalah, ini kan dia 1.1 kan di router 2. Coba kita ping ke ini ya, 10.10.1.6 sama 10.10.1.9 yang ada di router 2. Harusnya bisa nyambung nih, ping 10.10.1.6 nyambung, 9 nyambung. Oke, sekarang kita pindah router. Di sini kan ada 10.10.1.2 sama 10.1.10. Oke, coba pindahin 10.1.10. Gak bisa. Terus sama Ctrl C 2, komplain dia, destination network unreachable. Oke, coba kita ping ke sebelah sini 10.10.1.1. Nggak bisa juga sih.
satu nggak bisa. Cara ngeceknya gimana? IP salah, ini di PC goblok. Di sini harus dilihat di router 2 ya. IP root print, dia cuma tahu ini doang, Belum masuk. jadi dia cuma tahu ke dia doang, ke yang lain dia nggak tahu. Soalnya gateway-nya masih ke sini nih. Nanti gateway-nya dapat IP. Oke, sekarang ini PC 2 udah di set, PC 3 IP 192.168.100/24 192.168.11 sama, nggak akan bisa ping satu sama lain nih sekarang kondisinya. Coba ping ke bentar, 3 tuh berapa sih? 3 tuh berapa? 12 sama 110 ya. 10 10 12 nyambung. 10 10 110 nyambung. Coba 10 1 1 kagak nyambung dia. Nggak bisa dia. Oke. Karena belum OSPF-nya belum dijalanin. Sekarang kita akan jalanin OSPF. Cuma gitu doang cara ngecek mainnya, kayak gitu doang. Nah ini kan tadi baru nge-set IP address sampai titik ini ya. Sekarang kita jalanin OSPF di sini. Cuma gitu doang sih. Udah tinggal enak kan copy paste. Tapi jangan salah, ini router 1 loh, taruh di router 1 kalau nggak kacau. Ini masuk, terus masukin router 2. Router 3. Weh, salah ya. Tadi udah benar belum? Benar dari router 1. Ini benar nggak? Benar. Benar ya? Oh, kalau salah kacau nih. Kalau salah harus ngereset. Set konfigurasi. Ganti aja. Ganti naon? Itu ganti network. Deh, ini router 2 ya. Sekarang router 3. Ini nggak bawa sih, pagar sih nggak akan dikerjain sih. Router 3, jangan, nggak boleh salah paste. Oke. Sekarang kita dari sebelah sini ya. Lihat di sini dulu lah. IP root print. Ini udah mulai ada nih. Gateway-gateway-nya udah mulai keluar nih. Udah mulai keluar nih ya. Yang ini nih, dia baru dapat dari 10.10.12. Harus dapat dari satu lagi. Belum. Ini yang 172.16 nggak dapat. Oh, sorry. Tapi flashnya harus kosong nggak? Kok nggak ada? Satu nggak tahu sih. Format kan? Bukan. Oh, keluar nih. Dapat ya. Nah, kodenya gini nih. Ada A, D, S. A itu aktif, D itu dynamic, S itu static. Nah, kalau yang ada O-nya, ini O kecil, dia dapatnya dari OSPF. Jadi kita bisa tahu tabel itu dapat dari mana. Yang bertanggung jawab siapa? Nih, router yang ini yang brengsek-brengseknya, ketahuan semua. Jadi bisa ngelihat sih. Ini kondisinya routingnya udah nyambung semua. Sekarang kita coba lagi dari sini. Oke. Coba ping ke 10 11 ya. Nyambung sekarang. 10 12 nyambung. 1 berapa tadi? 6 ya? 6 ada kan? 10 ada kan? Coba kita nyebrang ya. 19, kalau ini kan tadi coba IP. Gimana caranya ya? Ini mah virtual PC-nya si GNS, goblok dia mah. Juga ada printnya. Iya, nggak bisa ngeprint. Ya udah, pokoknya dia ini PC 2 tuh 172.16. Iya, berarti ke 192.168. Ya, coba ping 192.168. 11 ada di router nih. Kalau 11 ada di router ya. Bisa ke router, coba 100 ke PC-nya connect juga. Gitu. Anda langsung dikenalin, bro. Nah, sekarang yang jadi masalah tuh gini. Yang jadi masalah. Tadi ngeping cut ini dari 172.16 ngeping ke 192.8 100. Oke. Dia akan pasti lewat sini.
Karena ini satu hop, di sini 2 hop nih. Pasti lewat sini. Ini kita potong nih. Ya, kalau nggak ini buat masin lagi dulu aja ya. Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Nyambung ya. Nyambung ya. Oke. Sekarang kabel diputus. Kabel diputus ya. Putus nih. Putus nih. Coba ping lagi. Kagak. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Butuh waktu 1 menitan nih. Baru balikan. Biar Balikan. balikan. Dulu balikan. Habis putus balikan lagi bro. Iya. Bisa lihat di tabel routing ini sih. Nanti routingnya berubah Prof otomatis. Routingnya berubah otomatis. Gitu. Nih. Harus 1 menitan sih kira-kira baru bisa nyambung. Nggak kerasa sih lama. Nah, ini yang mau dicoba sama si Mang Aul itu pakai WiFi bukan USB, pakainya WLSR, beda lagi. Sama Batman. Mau dicobain mana yang lebih bagus. Batman mainnya di MAC address. Kalau WLSR mainnya di IP address. Gitu. Permen ada nggak buka? Oh, nyambung. Udah nyambung lagi. Kondisi putus. Kayak kita tabel routingnya bisa dilihat sih. IP root print. Kelihatan dia cuma nyambung ke satu gateway satunya lagi hilang dia sekarang, jadi cuma nyambung ke satu. Coba lihat di sini ya, ini kan ada 2 nih, aslinya 2 kan, 12 sama 16. Coba print sekarang. Oh dia mah 2, sorry, dia mah 2 di sini, nyambung 2. Kalau ini jadi tinggal 1, ini juga tinggal 1 gitu. Oke, keren kan? Di kuliah diajarin kagak? Ajarin. Barusan diajarin bro. Gitu. Itu dunia internet yang benernya kayak gini nih. Ya di sini juga gitu bro. Jujur gitu. Mau Swift lu jalan. Jalan. Pergedeng dong nanti. Oh enggak, ini kan buat ke ini. Yang backbone-nya ke sana-sana. Emang iya kayak. Iya. Mantap. Iya. Ada dokumentasinya kagak? Rese lu mah. Kagak didokumentasiin. Deh. Ini di stop recording.